Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mahkum alaihi. Mahkum alaihi itu adalah seseorang yang perbuatannya dikenai hukum atau disebut dengan mukallaf. Mungkin istilah mukallaf ini sudah tidak asing ya di telinga teman-teman sekalian, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya mukallaf itu adalah orang Islam atau muslim, kemudian dia berakal, kemudian sudah mencapai usia balik dan merdeka. Merdeka ini maksudnya tidak dalam kondisi dipaksa, atau ketika kita melihat di zaman dulu, merdeka ini maksudnya adalah dia tidak dalam kondisi menjadi budak. Nah, mukallaf itu adalah orang yang diberikan beban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah berlaku sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Nah, semisal dia melaksanakan perintahnya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika dia melanggar perintahnya, maka dia akan mendapatkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, Rufi'al qalamu 'anis tsalatsa, 'anin naimi hatta yastayqidu, wa 'anis sabiyi hatta yahtalimu, wa 'anil majnuni hatta yafiqu, yang artinya Rufi'al qalam, bolpen itu terangkat atau pena itu terangkat. Artinya hukum itu tidak diberlakukan 'anis tsalatsa, kepada 3 orang. Yang pertama, syarat yang pertama itu adalah anin naimi hatta yastayqidu, orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi semisal ada orang tidur nih, kemudian dia ngelindur, misal ngelindurnya menceraikan atau mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya. Nah, hal tadi tidak dikenai hukum. Kenapa? Dikarenakan dia melakukan hal tersebut atau mengucapkan hal tersebut dalam kondisi dia tidak sadar. Kemudian yang kedua itu anisobiyi hatta yahtalimu, sampai dia mencapai usia balik. Jadi kalau misal masih dalam kondisi kayak seumuran anak TK itu tidak dikenai hukum. Kemudian syarat yang ketiga, anil majnuni hatta yafiku, orang gila sampai dia mencapai atau mendapatkan kembali kewarasannya. Nah, kemudian selanjutnya ada syarat-syarat taklif. Taklif itu apa sih? Taklif itu adalah tuntutan pelaksanaan beban tugas yang telah ditentukan atau yang sudah ditentukan. Nah, taklif sendiri itu ada syaratnya, ada 2. Yang pertama, mampu memahami kitab syara. Jadi otomatis apabila dia adalah seorang yang mukallaf, maka kita asumsikan bahwasanya dia sudah memahami atau dia sudah mampu secara keseluruhan untuk memahami kitab syara. Jadi semisal apabila ada orang yang dia tidak mampu, dia tidak paham, dan tidak ada media yang mendukung dia untuk memahami kitab syara ini, dan tidak ada yang mengajarinya, maka dia terbebas dari tuntutan tadi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, mampu melaksanakan hukum atau dalam istilah usul fikihnya itu disebut dengan ahliyah. Nah, ahliyah ini ada 2 jenis. Yang pertama, ahliyatul ada, yang artinya kemampuan melaksanakan tuntutan syara dan mempertanggungjawabkannya. Jadi dia sudah memenuhi semua syarat-syarat yang telah diberlakukan, yaitu muslim, berakal, sudah mencapai usia balik, kemudian dia merdeka. Nah, dia itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan syara yang telah berlaku tadi. Kemudian yang kedua itu ada namanya ahliyatul wajib, yaitu kemampuan menerima hak syariat tetapi belum mampu melaksanakan tuntutan syara. Maksudnya adalah kita masuk ke contoh aja langsung ya. Contohnya itu semisal ada anak kecil yang belum balik. Kita contohkan semisal di perhitungan zakat fitrahnya. Mungkin ini tidak berlaku di semua hukum, kita mengambil sebagai salah satu contoh saja. Nah, misal di perhitungan zakat fitrahnya, si anak tadi itu belum mencapai usia balik, tetapi bapaknya berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah si anak ini, meskipun si anak tersebut masih dalam usia misal cuma 1 minggu kah, atau misal dalam usia 1 tahun kah. Nah, si bapak ini berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah si anaknya, walaupun si anaknya sendiri itu tidak ada kewajiban dia untuk membayar zakatnya sendiri. Karena kenapa? Karena dia belum mencapai usia balik. Jadi yang wajib itu hanya bapaknya, anaknya belum wajib karena dia masih dalam usia yang sangat kecil alias belum balik. Kemudian masuk yang ke materi selanjutnya.
pada dasarnya orang Islam atau Muslim, kemudian yang sudah berakal, kemudian yang sudah mencapai usia balik dan merdeka tadi, dia wajib dan punya kewajiban untuk melaksanakan tuntutan yang berlaku. Makanya dia disebut sebagai mukallaf. Tetapi terkadang ada beberapa hal yang menyebabkan dia atau menghalangi dia untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, hal ini disebut dengan awarid. Nah, awarid ini itu adalah hal-hal yang menyebabkan hilangnya taklid pada seseorang. Atau istilah gampangnya, apabila orang tersebut kena awarid, maka dia terbebas dari status mukallafnya. Nah, awarid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, awarid samawiyah. Sama kan artinya langit ya. Samawiyah ini maksudnya adalah halangan yang datangnya dari Allah. Nah, itu kalau halangan yang datangnya dari Allah berarti kan di luar kemampuan kita sebagai manusia. Misal seperti gila, atau misal ada cacat mental dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya awarid muktasabah, atau halangan yang datangnya dari manusia. Contohnya itu orang yang dipaksa. Nah, kita melihat kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir ini itu dipaksa dan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk kembali kepada kekafiran. Nah, akhirnya Ammar ini mengakui kekafiran, tetapi dia mengakuinya hanya di lisannya saja, tetapi di hatinya dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun", yang artinya kecuali orang-orang yang dipaksa untuk kafir tetapi hatinya beriman. Nah, kemudian mahkum lahu. Mahkum lahu itu adalah orang yang menggugat suatu hak, atau orang yang mendapatkan suatu hak atau kompensasi dari suatu perkara. Nah, misal nih, contohnya ada pembunuhan secara sengaja, ada orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Nah, mahkum alaihinya adalah orang yang membunuh orang lain dengan sengaja tersebut itu dijatuhi hukuman atau terbebani hukuman sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Kemudian mahkum lahunya itu adalah pihak keluarga yang menuntut.